Saya Putri Gembalardi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Negeri 2 Mumpung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini saya akan membahas keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan seanggota masyarakat. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan haruslah sejalan dengan budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi, yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah reflektif, yang ketiga adalah inovatif, yang keempat adalah kolaboratif, dan yang terakhir adalah mandiri. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan visi diperlukan suatu pendekatan yang dipakai sebagai alat untuk mencapainya. Pendekatan tersebut adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah pendekatan yang berbasis kekuatan, kemudian dikembangkan dengan metode baca. Budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta menerapkan segitiga restitusi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti modul 1.4. Seorang guru yang profesional seyogyanya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menumbuhkan motivasi internal ini, hindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid.
Posisi kontrol seorang guru terdiri dari 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Guru seyogianya menerapkan posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah ini dapat dibuat dengan cara guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Dengan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah, kita sebagai pendidik secara tidak langsung mengaplikasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid serta menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Budaya positif di sekolah atau di kelas dapat tercipta dengan maksimal jika pendidik menerapkan nilai dan guru penggerak. Budaya positif ini merupakan bagian dari terwujudnya visi guru penggerak yang dituangkan dalam prakarsa perubahan dengan pendekatan bagja, sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta pendidikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman tentang konsep inti yang pertama adalah disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Dengan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, saya yakin murid akan menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal yang muncul pada diri murid akan berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Dengan ini, murid akan berkarakter baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku mempunyai tujuan. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat menempatkan diri sebagai manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Melalui modul 1.4 ini dikenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif
pada murid sebagai upaya penerapan budaya positif. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia tentang penghargaan. Saya baru menyadari bahwa pemberian penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada pola pikir saya adalah saya menyadari bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, seyogyanya melibatkan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Saya juga akan merubah posisi kontrol saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi sehingga menumbuhkan motivasi internal dan berdampak pada terciptanya budaya positif di kelas atau di sekolah. Seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Pengalaman saya selama ini adalah dengan merintis kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran. Kesepakatan kelas ini disusun bersama murid. Ternyata secara tidak langsung murid akan sadar dan tumbuh rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri terkait kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Dengan adanya keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya, hal baik yang timbul adalah mulai terciptanya motivasi internal pada diri murid. Murid menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Hal yang perlu diperbaiki adalah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, serta menerapkan segitiga restitusi pada saat terjadi permasalahan indisipliner pada murid. Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman atau pemantau. Pada saat itu, saya merasakan kurangnya perubahan pada diri murid. Murid masih sering melakukan indisipliner yang sama. Dengan mengubah posisi kontrol sebagai manajer, saya merasa murid saya semakin paham tentang kesalahan yang dia berbuat. Murid juga semakin paham tentang keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang akan timbul jika dia memperbaiki permasalahan. Murid dapat memperbaiki permasalahannya sendiri, sehingga terwujudnya merdeka belajar dan terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah. Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya menyadari bahwa saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan kepada murid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses terciptanya budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal penting yang perlu dilakukan agar terciptanya budaya positif adalah berkolaborasi dengan rekan guru dan wali murid, agar budaya positif ini tidak terjadi pada kelas saya saja, melainkan diterapkan di seluruh sekolah, serta dengan bantuan wali murid dapat memberikan motivasi terhadap murid ketika di rumah sehingga budaya positif ini dapat berkelanjutan hingga di lingkungan rumah. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.